Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Asana dengan NIM 24040600045. Di sini saya akan membahas beberapa soal tentang reaksi substitusi nukleofilik SN1 dan SN2. Yang pertama ada jelaskan perbedaan reaksi substitusi nukleofilik SN1 dan SN2. Untuk jumlah tahap reaksinya, SN1 berlangsung dalam 2 tahap. Tahap pertama yaitu lambat dengan substrat mengalami pemutusan ikatan heterolitik, gugus perginya yaitu Br terlepas membentuk karbokation. Kedua, dengan tahap cepat yaitu nukleofil menyerang karbokation. Untuk SN2-nya berlangsung dalam 1 tahap yaitu nukleofil menyerang atom karbon pusat pada metil bromida bersamaan dengan terlepasnya gugus pergi yaitu Br. Untuk yang B, ada hukum laju reaksi. Untuk SN1 reaksinya unimolekuler, laju reaksinya hanya bergantung pada tahap pemutusan lambat. Ikatan C berikatan dengan Br. Sedangkan SN2 reaksinya bimolekuler, laju reaksi bergantung pada tumbukan serentak antara metil bromida dan nukleofil. C. Jenis substrat yang paling mudah bereaksi. Untuk SN1, substrat tersier dengan menggunakan terbutil bromida, ketika gugus pergi Br terlepas, terbentuk karbokation tersier yang sangat stabil, sehingga jalur SN mudah terjadi. Sedangkan SN2, substrat metil atau primer dengan menggunakan metil bromida, nukleofil dapat menyerang karbon dari arah belakang gugus pergi yaitu Br karena molekulnya kecil dan tidak ada hambatan sterik atau hanya mengikat atom H. D. Ada kekuatan nukleofil. Untuk SN1 cukup dengan nukleofil netral atau lemah. Pada tahap kedua, karbokation yang sudah kehilangan gugus Br bersifat sangat reaktif, sehingga nukleofil lemah sekalipun bisa langsung menyerang. Sedangkan SN2 membutuhkan nukleofil anionik atau kuat. Nukleofil ini harus cukup kuat untuk menembus masuk bertumbukan dengan substrat dan secara aktif mengeluarkan gugus pergi Br dari ikatan karbon. E. Ada jenis pelarut yang mendukung. Untuk SN1 yaitu pelarut polar protik. Ini membantu proses reaksi dengan cara membungkus dan menstabilkan ion-ion yang terbentuk, sehingga reaksi berjalan lebih lancar. Sedangkan SN2 menggunakan pelarut aprotik. Hal ini membuat nukleofil tetap bebas dan aktif sehingga mudah menyerang dan mengusir gugus pergi yaitu Br. F. Kemungkinan terbentuknya karbokation. Untuk SN1 terjadi setelah atom Br lepas membawa sepasang elektron ikatan pada tahap pertama, mutlak terbentuk karbokation intermediate bermuatan penuh, yaitu ion terbutil kation. Sedangkan SN2 tidak ada. Selama ikatan baru dengan nukleofil terbentuk dan ikatan karbon dengan Br melemah, molekul hanya melewati satu keadaan transisi sesaat tanpa pernah membentuk karbokation murni. G. Stereokimia produk yang dihasilkan. Untuk SN1 yaitu racemisasi atau campuran. Jika atom karbon asalnya kiral, karbokation planar yang terbentuk setelah kehilangan Br memungkinkan nukleofil menyerang dari dua sisi, yaitu sisi depan dan belakang dengan peluang 50/50. Sedangkan SN2 yaitu inversi konfigurasi. Nukleofil harus menyerang posisi atom Br sejauh 180 derajat dari sisi belakangnya, yang berarti bahwa gugus atom lain di sekitarnya akan terbalik posisinya tepat saat Br terdepak keluar. 2A. Ada tentukan produk utama dan tuliskan mekanisme reaksi lengkap. Untuk pertama, tahap pembentukan karbokation bertahap lambat yaitu ikatan C dengan Br putus secara heterolitik. Br membawa kedua elektron membentuk karbokation tersier yang stabil. Selanjutnya, ada tahap serangan nukleofil yang cepat. Air menyerang karbokation dari kedua sisi terbentuk akiloxonium atau gugus oksonium terprotonasi. Selanjutnya, tahap deprotonasi yang berlangsung cepat. Molekul air atau basa lemah mengambil proton dari oksonium menghasilkan alkohol netral. Jadi untuk produk utamanya adalah tersier butil alkohol. 2B. Tentukan produk utama dan tuliskan mekanisme lengkap untuk reaksi berikut. Untuk pertama, tahap pembentukan karbokation lambat, ikatan C dengan Cl putus secara heterolitik menghasilkan karbokation bensil dan ion klorida. Kedua, ada tahap serangan nukleofil dengan cepat. Metanol
sebagai nukleofil menyerang karbokation benzil dengan terbentuk intermediate oxonium. Selanjutnya ada tahap deprotonasi atau cepat. Molekul metanol lain mengambil proton dari oxonium. Jadi, untuk produk utamanya adalah benzil metil ether atau metoksimetilbenzena. Kemudian, jelaskan mengapa keberadaan cincin benzen mengaruhi kestabilan intermediat dan terbentuk. Pertama, pengaruh cincin benzen pada stabilitas karbokation benzil, yaitu muatan positif terdelokalisasi ke sistem pi cincin benzen melalui resonansi. Kedua, muatan berada pada posisi orto dan para terhadap gugus CH2+. Ketiga, karbokation benzil jauh lebih stabil dibandingkan karbokation alkil primer biasa. Untuk stabilitas yang tinggi ini menyebabkan pertama, reaksi cenderung melalui mekanisme SN1 meskipun substrat adalah alkil halida primer. Kedua, laju reaksi meningkat karena tahap pembentukan karbokation lebih mudah. Ketiga, SN1 tetap berlangsung meskipun pelarut tidak terlalu polar. Selanjutnya ada 2C, urutkan senyawa berikut dari yang paling mudah hingga paling sukar mengalami reaksi SN1. Benzil klorida paling reaktif daripada tersier butil klorida. Tersier butil klorida lebih reaktif daripada 2-kloropropana. 2-kloropropana lebih reaktif daripada 1-kloropropana. Untuk alasannya, benzil klorida paling reaktif karena karbokation benzil distabilkan oleh resonansi. Jadi, stabilitasnya setara bahkan melebihi karbokation tersier. Kedua, tersier butil klorida reaktif karena karbon kation tersier stabil secara hiperkonjungsi. Ketiga, 2-kloropropana kurang reaktif karena tersier. Terakhir, 1-kloropropana paling sukar bereaksi pada SN1 karena karbokation primer sangat tidak stabil. Selanjutnya, 2D. Suatu senyawa kiral 1-bromo 1-feniletana direaksikan dengan etanol. Pertama, untuk produk utamanya yaitu 1-etoksi 1-feniletana. Kedua, tentukan mekanisme yang paling mungkin. Reaksi berlangsung melalui mekanisme SN1 dikarenakan karbokation benzoilik sekunder yang sangat stabil karena resonansi dengan cincin benzen. Kedua, etanol merupakan nukleofil lemah dan pelarut polar protik. Ketiga, jelaskan bagaimana stereokimia produk dapat terbentuk. Mekanisme yaitu pertama, tahap penentu laju. Putusnya ikatan C dengan Br membentuk karbokation planar pada karbon yang semula kiral. Selanjutnya, karbokation bersifat akiral karena terbentuk planar trigonal. Etanol sebagai nukleofil dapat menyerang dari kedua sisi bidang karbokation. Keempat, apakah produk cenderung tunggal atau campuran stereoisomer? Jelaskan. Produk berupa campuran stereoisomer yaitu campuran racemate dari 50% enantiomer R banding 50% enantiomer S. Alasannya pada mekanisme SN1 intermediate karbon kation bersifat planar sehingga serangan nukleofil dapat terjadi dari kedua sisi dengan probabilitas yang sama. Hal ini mengakibatkan terjadinya raseminansi atau inversi dan retensi dalam jumlah yang sama. Selanjutnya, 3A. Tentukan produk utama dan tuliskan mekanisme reaksi lengkap untuk reaksi berikut. Untuk produk utamanya adalah benzil sianida atau vanila acetonitril. Reaksi ini berlangsung melalui mekanisme SN2 dengan tahap tunggal yaitu dengan keadaan transisi, yaitu dengan nukleofil Cn- menyerang dari sisi belakang atom karbon yang mengikat Br, sementara gugus pergi yaitu Br- lepas secara bersamaan. Mengapa substrat tetap bereaksi cepat meskipun mengandung cincin benzen? Yaitu, meskipun cincin benzen dapat menstabilkan karbokation yang mendukung SN1, reaksi dengan Cn- tetap berlangsung cepat melalui SN2 dikarenakan beberapa hal. Yaitu yang pertama ada hambatan sterik rendah. Karbon yang mengikat Br adalah karbon primer sehingga serangan nukleofil dari belakang tidak terhalang.
B. Keadaan transisi SN2 distabilkan oleh resonansi. Cincin benzen menstabilkan keadaan transisi melalui delokalisasi muatan parsial ke dalam sistem pi-nya. C. Nukleofil CN- sangat kuat. D. Kondisi tidak mendukung SN1. Pelarut yang digunakan bersifat aprotik sehingga kurang memfasilitasi pembentukan karbokation. Selanjutnya 3B. Urutkan senyawa berikut dari paling mudah hingga paling sukar mengalami reaksi SN2. Bromometana lebih reaktif daripada bromoetana. Bromoetana lebih reaktif daripada 2-bromopropana. 2-bromopropana lebih reaktif daripada tersier butil bromida. Alasannya yaitu senyawa bromometana dengan tingkat metil dengan hambatan steriknya paling rendah yaitu 3 atom H untuk kereaktivitasnya paling mudah. Bromoetana tingkatannya primer untuk hambatan steriknya yaitu rendah dengan 2 atom H dan 1 gugus metil kecil. Kereaktifannya mudah. 2-bromopropana tingkatannya sekunder untuk hambatan steriknya sedang dengan 1 atom H dan 2 gugus metil. Sedangkan tersier butil bromida dengan tingkat tersier untuk hambatan steriknya paling tinggi dengan 2 gugus metil besar tanpa atom H pada karbon pusat. Selanjutnya 3C. Perhatikan 2 konformer kursi dari 1-bromo 2-metil sikloheksana. Pada konformer 1, atom Br berada pada posisi aksial. Pada konformer 2, atom Br berada pada posisi ekuatorial. 1. Konformer manakah yang lebih mudah mengalami reaksi SN2? Yaitu konformer 2. Kedua, jelaskan alasanmu berdasarkan arah serangan nukleofil dan hambatan sterik. Untuk konformer 1, alasannya yaitu atom Br berada pada posisi aksial, sisi belakang serangan nukleofil mengarah ke dalam cincin atau ke arah terhalang oleh atom H aksial selainnya serta substituen metil. Hambatan steriknya besar sehingga serangan nukleofil sulit terjadi. Sedangkan konformer 2, atom Br berada pada posisi eukotorial dengan sisi belakang serangan nukleofil mengarah keluar cincin atau ekso, bebas dari halangan. Untuk hambatan steriknya minimal sehingga nukleofil lebih mudah mendekat dan menyerang. 3. Jika Br digantikan oleh OH melalui mekanisme SN2, jelaskan perubahan orientasi gugus pada karbon yang bereaksi. Pada mekanisme 2 terjadi inversi konfigurasi. Sebelum reaksi, Br berada pada posisi eukotorial, yaitu konformer 2. Pada keadaan transisi, nukleofil OH- menyerang dari sisi belakang. Setelah reaksi, gugus OH yang baru terikat akan berada pada posisi aksial karena terjadi inversi. Namun, setelah substitusi, molekul produk dapat berkonformasi ke OH ekuatorial yang lebih stabil. Selanjutnya, 3D. Senyawa R2-bromobutana direaksikan dengan ion hidroksida. Pertama, tuliskan produk reaksinya. Untuk produk utamanya yaitu S2-butanol. 2. Ada gambarkan dan jelaskan mekanisme serangan nukleofilnya. Untuk penjelasannya yaitu reaksi berlangsung pada mekanisme SN2 satu tahap dengan langkah ion hidroksida atau OH- sebagai nukleofil kuat menyerang atom karbon pusat, yaitu karbon 2 dari sisi belakang terhadap gugus pergi yaitu Br. Pada saat bersamaan, ikatan C dengan Br mulai putus dan Br- terlepas. Terbentuk keadaan transisi dengan karbon pusat terhibridisasi sp2, di mana nukleofil dan gugus pergi berada pada posisi trans atau 180 derajat. Untuk produk akhirnya adalah 2-butanol dengan konfigurasi yang terbalik. Ketiga, jelaskan perubahan konfigurasi yang terjadi pada pusat kiral.
Hal ini diakibatkan karena urutan prioritas gugus di sekitar pusat kiral berubah dan konfigurasi absolut pada karbon kiral mengalami inversi atau pembalikan. 4. Apakah produk mempertahankan konfigurasi awal atau mengalami inversi? Jelaskan. Ya, produk mengalami inversi konfigurasi dengan alasan yang pertama, dalam SN2, serangan nukleofil dari belakang menyebabkan inversi stereokimia seperti membalikkan payung. Kedua, gugus yang semula berada di depan pada konfigurasi R setelah reaksi akan berpindah ke belakang pada konfigurasi S atau sebaliknya. Ketiga, tidak ada kemungkinan retensi karena tidak terbentuk intermediat karbokation planar. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.